Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Gary Tengger. Dan saya Arti Indira Pardede. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi patokan dan panduan kita khususnya pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala syukur kami naikkan kepadamu karena di pagi hari ini kami masih boleh buka mata, menghirup udara. Kasih setiamu kami rasakan Tuhan, dan kami percaya kalau hari ini kami memulainya bersamamu, maka tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami akan terus menguatkan setiap langkah kaki kami sepanjang hari ini khususnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengenal Tuhan melalui karakternya. Kita baca dalam Keluaran 34 yang mencatat salah satu momen paling penting dalam perjalanan bangsa Israel. Setelah mereka berdosa dengan menyembah anak lembu emas, Tuhan menunjukkan kemurkaannya dan Musa memecahkan loh batu yang berisi hukum Tuhan. Namun, di pasal 34, Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel. Dia memanggil Musa untuk naik kembali ke Gunung Sinai dan membawa loh batu baru. Dalam momen ini, Tuhan menyatakan karakternya kepada Musa, memberikan pewahyuan tentang siapa dia dan bagaimana dia berhubungan dengan umatnya. Konteks ini mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kegagalan manusia, Tuhan tidak berubah. Dia tetap Allah yang penuh kasih, setia, dan adil. Dalam renungan ini, kita akan melihat bagaimana pewahyuan karakter Tuhan ini berdampak bagi kehidupan kita hari ini. Keluaran 34 ayatnya yang ke-6 mengatakan bahwa Tuhan, Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Dari ayat ini kita bisa pelajari bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, Dia memulai dengan menegaskan kasih-Nya yang tidak terbatas. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Bahkan ketika umatnya gagal memenuhi panggilan, kasih Tuhan bukanlah kasih yang berubah-ubah atau berdasarkan kondisi. Dia panjang sabar, mengampuni pelanggaran dan tetap setia meskipun umatnya sering tidak setia. Saudara, renungkanlah kasih Tuhan ini dalam hidup Anda. Mungkin ada saat-saat Anda merasa telah mengecewakan Tuhan dengan dosa atau kegagalan Anda. Tetapi dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 mengingatkan kita bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal. Ya, memang berulang kali kita gagal, berulang kali kita mengecewakan. Tetapi Dia tetap menyambut kita dengan tangan terbuka, memanggil kita untuk kembali kepadanya. Dan sebagai respon, mari kita hidup dengan penuh syukur atas kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar seharusnya mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan hidup dalam kekudusannya. Yang kedua, mari kita lihat Keluaran 34 ayatnya yang ke-7. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah, yang membalaskan kesalahan ayah kepada anak-anaknya dan cucunya. Yang kedua, kita pelajari bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Artinya apa? Kasih Tuhan yang luar biasa itu bukan berarti Dia mengabaikan dosa. Tuhan adalah Allah yang adil, yang tidak bisa membiarkan dosa begitu saja.
Dia adalah hakim yang benar, yang memegang standar kekudusan dengan sempurna. Keadilan Tuhan memastikan bahwa dosa membawa konsekuensi. Dosa pasti ada akibatnya. Tetapi dia juga menyediakan jalan pengampunan melalui kasih karunia-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi sebuah pelajaran bagi setiap kita, supaya kita jangan main-main dengan dosa. Kita harus hidup dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh dan menghormati kekudusan Allah. Bayangkan seorang hakim yang tidak memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan akan dianggap tidak adil. Begitu pula Tuhan, Dia tidak mungkin bisa mengabaikan dosa. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa dalam setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Dan saudara, renungkanlah keadilan Tuhan ini dalam hidup kita. Apakah ada dosa yang mungkin saja kita sembunyikan atau mungkin kita anggap remeh karena kita anggap itu adalah hal kecil. Tapi keadilan Tuhan mengingatkan kita untuk tidak bermain-main dengan dosa. Namun keadilan Tuhan juga memberi pengharapan karena Yesus telah menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Melalui iman kepadanya, kita menerima pengampunan dan hidup baru melalui penumpahan darah-Nya. Maka setiap kita yang harusnya binasa tetapi boleh beroleh kehidupan yang kekal. Mari saudara, kita hidup dengan kesadaran akan kekudusan Tuhan. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan itu Maha Kudus, nggak mungkin kita sebagai orang Kristen mau jatuh lagi dalam dosa yang sama. Hiduplah dalam pertobatan dari dosa dan hiduplah dalam kebenaran yang memuliakan Dia sampai selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita lihat dalam Keluaran 34 ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Yang ketiga, kita bisa pelajari bahwa Tuhan mengundang kita untuk bersekutu dengannya. Tuhan mengundang kita orang-orang pilihannya supaya kita boleh datang sujud menyembah kepadanya. Ketika Musa mendengar tentang karakter Tuhan dan melihat kemuliaannya, responnya adalah sujud menyembah. Pewahyuan tentang siapa Tuhan membawa Musa pada hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Artinya, kalau kita makin kenal siapa Tuhan, maka itu pasti akan membawa kita pada hubungan yang lebih dalam. Jangan-jangan kalau selama ini kita berhubungan dengan Tuhan hanya sekedar rutinitas, jangan-jangan memang kita tidak kenal siapa Tuhan. Maka saudara, ibadah yang benar adalah ketika engkau datang dan yang dilakukan oleh kita adalah mencari Tuhan. Jangan terfokus pada hal-hal yang pada akhirnya tanpa kita sadari membuat fokus kita lari daripada Tuhan. Mungkin ada beberapa yang sudah mulai cari pendeta, ada cari yang mungkin tempatnya nyaman, tetapi fokusnya bukan berubah. Ingat, semua itu hanyalah pendukung, bukan yang utama. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak hanya menunjukkan kasih, keadilannya, Tuhan juga mengundang umatnya untuk mendekat kepadanya. Renungkanlah bagaimana Anda merespon undangan Tuhan untuk bersekutu dengannya. Tuhan rindu agar kita mendekat kepadanya. Bukan hanya sekedar melakukan ritual agama, tetapi membangun hubungan yang intim dengannya. Apakah Anda meluangkan waktu untuk berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan merasakan hadiratnya dalam hidup Anda? Bersekutu dengan Tuhan bukanlah beban, tetapi sukacita terbesar yang bisa kita alami. Dia rindu berbicara kepada Anda, memperbarui hidup Anda, dan memimpin Anda dalam jalannya yang benar. Jadi Keluaran 34 mengungkapkan karakter Tuhan yang penuh kasih, setia, adil, dan rindu bersekutu dengan umatnya. Di tengah kegagalan kita, Tuhan tetap sama. Dia tidak berubah. Kasih-Nya terus mengalir dalam kehidupan kita.
Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita tidak hanya menemukan kasih-Nya, tetapi juga keadilan-Nya yang memulihkan, serta undangan-Nya untuk hidup dekat dengannya setiap hari. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu, dan biarlah terus kami hidup dalam firman-Mu. Biarlah kesetiaan Tuhan terus boleh kami rasakan, dan biarlah kami hidup Tuhan di dalam pertobatan sehari-hari, dan sehingga Tuhan Yesus hidup kami mancarkan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah suami kami, istri kami dan anak-anak kami, bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami Tuhan selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Kita sudah membaca firman Tuhan, merenungkannya dan berdoa. Maka biarlah sepanjang hari ini engkau selalu ada dalam tuntunan firman Tuhan yang terus mendewasakan setiap langkah iman kita. Dan jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Saya Giri Tengker. Dan saya Indira Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.